Salam di dalam kasih Tuhan Yesus. Jikalau di minggu kemarin kita bicara mengenai kisah di dalam Injil, yaitu tentang kisah bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, dan perkataan-perkataan Yesus, lebih tepatnya 3 perkataan Yesus, yaitu yang pertama di mana kita mau membeli roti, lalu yang kedua itu sudah cukup, dan yang ketiga kumpulkan sisanya, gitu ya. Dan kita juga berbicara kemarin atau belajar tentang percaya kepada hal-hal yang kecil, setia kepada hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan tidak ingin kita memiliki hidup yang tidak efektif dan tidak efisien. Hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang mungkin agak sedikit berbeda. Ini ada pembicaraan yang begitu panas di minggu kemarin tentang perang Iran dan juga Amerika dan Israel. Dan hari ini perang Iran, Amerika dan Israel tersebut sudah merembet ke beberapa negara Teluk, dan salah satu yang terkena dampak dengan dahsyat selain Iran itu adalah Lebanon. Nah, hari ini kebetulan kemarin saya baru saja selesai Lectio Divina. Dan Lectio Divina saya membaca Yesaya 23. Dan kebetulan Yesaya 23 itu berbicara tentang Tirus, kota yang begitu makmur pada saat itu. Nah, kota Tirus ini kalau sekarang adalah kota Lebanon. Dan kota Tirus ini atau daerah Tirus ini sekarang terletak di Lebanon dengan ibu kotanya adalah Beirut ya. Jadi hari ini kita melihat banyak sekali peristiwa yang terjadi di Lebanon dan banyak sekali peristiwa yang terjadi di daerah sana. Dan apa yang terjadi di sana, Israel membombardir Lebanon, terutama di bagian selatan ya. Dan itu adalah kota Tirus. Nah, kalau kita bicara sekarang, mungkin kita berbicara Lebanon itu bukanlah negara yang terlalu kuat ataupun terlalu signifikan di Timur Tengah. Memang dia adalah daerah yang berkonflik, tetapi bukan negara yang sekaya negara-negara lain di Teluk seperti Dubai, Uni Emirat Arab gitu ya, ataupun Qatar gitu ya, ataupun Bahrain gitu ya, yang merupakan base ataupun menempatkan pangkalan daripada Amerika Serikat. Semua negara di Teluk yang memiliki pangkalan Amerika itu cukup kaya ya, cukup signifikan, seperti Bahrain, lalu kemudian Uni Emirat Arab, lalu kemudian Qatar, lalu kemudian juga Arab Saudi ya tentunya. Itu adalah negara-negara kaya sekarang. Tetapi kalau kita membayangkan Tirus di zamannya ketika Yesaya ini ditulis, ini adalah kota yang begitu makmur, begitu besar, begitu luar biasa. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai nasib kehidupan ya. Dan kota Tirus ini dikenal dengan satu komoditas yang bernama the purple tyrus atau ungu tyrus ya. Untuk gambaran lebih dahsyatnya, kain warna ungu itu merupakan kain termahal. Bukan hanya pada zaman Yesaya, tetapi juga pada zaman Yesus. Bukan hanya pada zaman Yesus, tetapi nanti juga pada zaman Kaisar Konstantin di tahun 300, bukan hanya 300 atau 400 ya, sekitaran segitu. Bukan hanya di zamannya nanti Bizantium, tetapi juga nanti sampai tahun 1500, the purple itu masih merupakan satu komoditas yang paling mahal. Kenapa kain ungu ini menjadi satu komoditas yang paling mahal? Dikarenakan the Tyrus purple atau warna ungu Tyrus ini dibuat dari menghancurkan kulit kerang yang sangat sulit didapat. Dan ketika itu dihancurkan, dia akan mengeluarkan warna ungu yang bisa digunakan sebagai pewarna atau sebagai dye ya. Kalau bahasa Inggris dye, dye gitu ya, untuk mewarnai pakaian. Nah, jadi kota Tyrus ini adalah kota yang sangat kaya, sangat makmur, pelabuhan yang sangat besar, kapalnya besar-besar, lalu kemudian pasarnya di sana sangat ramai, orang-orang berdagang dari banyak daerah, memperdagangkan banyak sekali komoditas, ada emas dan logam-logam mulia yang lain seperti perak,
Ada juga batu permata yang diimpor dari tempat-tempat yang jauh. Ada juga gading gajah yang diimpor dari negara-negara Afrika. Ada juga tulang badak yang diimpor dari negara-negara di Asia. Ada juga kulit harimau yang diambil dari daerah Tiongkok, karena waktu itu Tiongkok masih banyak sekali harimau. Lalu kemudian juga mereka menjual makanan dan rempah-rempah yang begitu banyak dari India, rempah-rempah yang tidak dikenal di Eropa. Mungkin di sana kita akan menemukan cengkeh, jahe, dan juga beberapa rempah yang lain yang merupakan bumbu masak yang cukup mahal pada saat itu. Sebagai gambaran ya, berapa mahalnya harga rempah-rempah di zaman Belanda pada saat itu. Kita tahu ya, Indonesia dulu dijajah oleh VOC. Bukan oleh Belanda ya, oleh perusahaan swasta yang namanya Venerik Oostcompagnie atau VOC. Dan VOC ini, dia adalah sebuah perusahaan besar yang menjajah bangsa Indonesia. Dan perusahaan ini menjadikan orang-orang yang memiliki saham dari VOC ini menjadi sangat kaya dan sangat berpengaruh dan sangat influensial. Pada saat itu, Tirus pada saat Yesaya itu merupakan kota yang sangat besar. Mari kita membaca dari Yesaya 23 ayat 7 sampai 9. Di sini adalah sebuah nubuatan daripada Yesaya tentang kota Tirus yang sekarang menjadi negara Libanon. Kita membacanya. Inikah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala? Orang telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagar, pembesar-pembesar, dan pedagang-pedagangnya, orang-orang mulia dan di bumi? Wah, ini adalah pusat kebudayaan, pusat perdagangan, pusat sumber jual beli. Engkau bisa menyamakan Tirus itu kalau di dunia modern di Asia Tenggara itu seperti Singapura atau seperti Kuala Lumpur. Kalau engkau menyamakannya di daerah Asia Timur, Timur Jauh, maka engkau akan menyamakannya seperti Hong Kong atau Shanghai. Sebuah kota yang begitu maju, begitu besar, dan begitu penuh orang mau ke sana, mau cari kerja di sana. Dikarenakan cari kerja di sana itu lebih gampang. Dikarenakan cari uang di sana itu lebih mudah. Jadi Tirus adalah kota yang besar. Tirus adalah kota pelabuhan yang sangat agung, sangat mulia, dan banyak sekali pedagang-pedagang berdagang di sana untuk mendapatkan untung dan mengadu nasib di sana. Maka Tirus juga merupakan sebuah kota yang sangat berkuasa pada saat itu, sangat-sangat powerful. Untuk melindungi perdagangan, maka diperlukan juga angkatan bersenjata ataupun tentara yang kuat, terutama angkatan lautnya. Maka pada saat itu kapal-kapal Tirus bukan saja merupakan kapal dagang yang kuat, tetapi juga merupakan kapal-kapal perang yang kuat. Pada saat itu orang berperang menggunakan kapal yang disebut sebagai galeas atau kapal dengan dayung ya yang banyak dan ada layarnya di atasnya. Dan galeas-galeas di daerah Siprus ataupun di daerah Tirus merupakan kota yang berdagang dengan pulau di sebelahnya, yaitu Tirus yang juga merupakan kota yang cukup makmur, lalu kemudian juga berdagang dengan daerah-daerah yang lain. Maka Tirus ini merupakan kota yang sangat pusat perdagangan yang sangat luas. Kalau Singapura sekarang mungkin menjadi hub di Asia Tenggara karena dia terletak di tengah daripada Selat Malaka. Itu juga Tirus itu letaknya juga sangat strategis. Maka kota Tirus bukan hanya kota pelabuhan, tetapi juga memiliki proteksi militer yang cukup kuat. Jadi dia adalah kota yang cukup berkuasa dan pemimpin-pemimpinnya itu merupakan pemimpin-pemimpin yang kaya. Sehingga dikatakan di ayat 8, itu orang-orang melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Dan kota ini juga merupakan kota yang populer. Mungkin kalau sekarang kita ditanya di Indonesia, nanti kalian mau kerja di mana? Waduh, kalau bisa
sekarang lagi ada exit fenomena ya di antara para generasi muda gitu. Sebetulnya di Indonesia ini masih menawarkan banyak sekali kesempatan, terutama kalau kita mau berbisnis dan kita juga mau membuka usaha di sini ya. Lalu kemudian kalau kita juga mau bekerja dengan baik juga, Indonesia masih ya menawarkan kesempatan walaupun mungkin seakan-akan negara lain lebih baik ya. Tapi kalau orang ditanya misalnya, anak-anak muda sekarang saya mau kerja di mana? Wah, mereka langsung jawab Hong Kong, Singapura, Shenzhen, lalu kemudian Shanghai gitu ya. Nah, kalau orang di zaman ya saya dulu ditanya mau kerja di mana, jawabannya adalah Tirus, ya kan? Jawabannya adalah Siprus, jawabannya adalah Niniwe gitu ya. Waktu itu, waktu itu Babylon belum jadi kota besar. Babylon baru jadi kota besar 100 tahun kemudian. Setelah kitab Yesaya ini dibuka gulungan kitabnya dan kemudian dituliskan isinya oleh murid-muridnya. Dan mereka kaget luar biasa. Ada nubuatan tentang Babylon ya. Pada saat itu Babylon masih hutan. Jadi kota-kota yang besar yang ada di Timur Tengah yang berkuasa, dan salah satunya adalah Tirus gitu. Jadi pada zaman ini adalah kota yang beria-ria dikatakan. Pasti juga ada hiburan di sana ya. Jadi kalau kita melihat kota yang makmur seperti Singapura ataupun Hong Kong, kita juga melihat di sana ada hiburan, lalu kemudian ada perdagangan, lalu kemudian ada pasar yang besar, terus kemudian ada pertukaran keuangan, ya kan? Lalu orang-orang melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana, untuk bekerja di sana, tinggal di sana sebagai permanent resident di sana ya. Lalu kemudian Tirus ini bukan cuma seperti itu, dia juga menghadiahkan mahkota yang saudagar-saudagar, pembesar dan pedagang-pedagang orang mulia di bumi. Jadi orang-orang kaya itu tinggalnya di Tirus gitu. Sama seperti di Singapura gitu, orang-orang Indonesia yang mungkin dari golongan atas yang kaya sekali gitu. Mereka mungkin memiliki properti di Singapura, ataupun kalau di Australia itu biasanya di Sydney ataupun di Brisbane gitu ya. Nah, maka kalau kita melihat hal seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Tirus adalah kota yang sangat makmur dan sangat kaya. Dan di sini ada hal yang menarik di ayat 9 ya. Di sini sebuah kontras yang Tuhan katakan tentang Tirus. Di ayat 9, Tuhan semesta alam telah memutuskan untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai, dan semua yang mulia, semua orang mulia di bumi. Kerjakanlah adamu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis, sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Jadi Tirus ini juga berdagang dengan Mesir yang pada saat itu juga merupakan sebuah negara yang bisa disebut sebagai negara superpower. Dan sudah tidak ada galangan kapal, artinya industrinya dan perdagangannya sudah mati ketika Tuhan semesta alam memutuskan untuk mematahkan kesombongan. Apa yang dimaksud di sini? Ini merupakan gambaran atau peringatan bagi setiap peradaban di dunia. Ini termasuk juga Surabaya yang mungkin hari ini merupakan kota yang salah satu kota yang paling makmur di Indonesia, gitu ya. Tentu saja Jakarta yang merupakan bekas ibu kota negara yang katanya negaranya pindah ke Nusantara, tetapi ya kita tahu sendiri Nusantara belum ada menteri yang ada di sana gitu. Kebanyakan menteri masih di Jakarta, jadi secara de facto ibu kota Indonesia masih Jakarta. Mungkin Jakarta dan mungkin juga Surabaya yang merupakan kota yang cukup permai ya. Saya tinggal di Jakarta cukup lama, selama kurang lebih lebih dari 40 tahun ya, hampir 50 tahun saya tinggal di Jakarta. Dan hari ini saya tinggal di Surabaya hampir 6 tahun. Dan saya melihat bahwa Surabaya itu secara umum kita katakan ya, itu jauh lebih makmur daripada Jakarta dari sisi bawahnya. Tetapi dari sisi atasnya, golongan atasnya, tentu saja Jakarta jauh lebih kaya daripada Surabaya. Ada yang mengatakan bahwa peredaran uang di Jakarta itu kurang lebih 8 kali daripada peredaran uang di Surabaya. Jadi kalau kita melihat di sini, bayangkan kita ada di kota yang begitu makmur di Jawa Timur, yaitu Surabaya. Tetapi bayangkan jika misalnya Tuhan berkata, Tuhan semesta alam memutuskan untuk mematahkan kesombongan, untuk menghilangkan segala yang permai dan segala yang mulia di bumi.
Tetapi kata-kata ini juga merupakan satu peringatan bagi Jakarta, bagi Surabaya, bagi Singapura, ataupun bagi daerah-daerah lain yang makmur. Yaitu suatu hari Tuhan bisa saja membalik kondisi kota tertentu dan menjadikan tempat itu sudah tidak ada galangan-galangan kapal lagi. Seperti Tuhan mengacungkan tangannya terhadap laut, ya, dan kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberikan perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Artinya kekuatan militernya juga patah gitu. Nah, kalau kita melihat Lebanon sekarang, kita juga melihat bahwa tentara Lebanon kurang berdaya atau kurang mampu menghadapi Hamas ya. Dan tentara Lebanon bukanlah tentara yang terlalu kuat. Lalu kemudian perdagangan Lebanon atau kota-kota di Lebanon bukanlah juga kota yang merupakan yang paling makmur di Timur Tengah. Dan kalau ditanya galangan-galangan kapal, apakah hari ini Mesir masih memproduksi kapal terbaik di dunia? Jawabannya enggak. Jawabannya adalah secara tidak langsung. Apa yang Tuhan katakan bisa jadi terjadi kepada Mesir, bisa jadi terjadi kepada Tirus, bisa jadi juga terjadi kepada Lebanon, gitu ya, pada saat ini. Kita nggak pernah tahu. Begitu juga dengan Surabaya. Kemakmuran di Surabaya atau kemakmuran di Jakarta tidaklah kekal untuk selama-lamanya. Ini berarti kalau dalam level kota, sebuah kota yang dulunya makmur bisa jadi menjadi kota yang biasa. Sebuah kota yang tadinya biasa seperti Babylon bisa jadi menjadi kota yang daerah yang besar. Lalu kemudian sebuah kota atau peradaban yang tadinya mati, kalau Tuhan berkenan, dia bisa membuat peradaban itu bertumbuh. Atau juga sebuah kota yang tadinya besar, berkuasa, dan makmur, bisa jadi Tuhan perintahkan untuk kota itu ditinggalkan. Maka kita nggak bisa bergantung kepada sesuatu yang sifatnya nggak kekal, gitu. Mungkin engkau dan saya dianugerahi sama Tuhan dengan beberapa hal yang mungkin Tuhan anugerahkan. Bisa jadi engkau dan saya dianugerahi dengan otak yang cerdas atau kepandaian yang cerdas. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengandalkan kecerdasan kita sepanjang masa? Jawabannya enggak. Bisa jadi suatu hari kecerdasan itu tidak lagi dapat dipakai, tidak lagi berguna. Ya, misalnya seiring dengan umur, seorang bisa terkena demensia, lalu kemudian lupa hal-hal yang dia pernah alami di dalam kehidupan mereka, lupa siapa anaknya, lupa siapa papanya. Padahal dulunya dia adalah seorang yang sangat cerdas. Atau bisa juga misalnya di saat terakhir dari kehidupan seorang yang sangat cerdas, sangat pandai, sangat terpelajar, dia duduk atau tertidur atau terpaksa tertidur berbaring di matras rumah sakit dan tidak ada yang bisa dia lakukan di sana. Kepandaiannya pun tidak dapat menolong dia. Begitu juga dengan harta benda yang begitu banyak juga sama ya. Kalau memang Tuhan karuniakan ada sedikit kelimpahan, ada sedikit harta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan, kenapa tidak menggunakan itu untuk memajukan pekerjaan Tuhan? Baik itu di lingkungan gereja misalnya, dengan cara kita berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di gereja, ataupun di dalam lingkungan kantor dengan cara kita bekerja dan menjadi orang yang murah hati di kantor misalnya, menyalurkan berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita di kantor, sehingga kebaikan hati dan kemurahan hati kita boleh membedakan diri kita sebagai murid Yesus dan menjadi kesaksian. Atau bisa juga misalnya dengan usaha kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk bekerja dengan kita dan bisa menghidupi banyak orang, sekaligus kita memakmurkan orang lain. Sembari kita nggak terlalu egois ya, kita juga mungkin ada bagian yang kita ambil ya. Wajar jika seorang pemilik kebun anggur itu mengambil buah dari anggur yang ada di sana. Itu adalah sebuah kewajaran. Maka kita melihat tugas kita di dunia ini adalah menjalankan pekerjaan
yang sifatnya adalah menebus. Artinya apa? Mengembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Dengan talenta kita, dengan waktu kita, dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita, dengan akal budi kita, dengan kepandaian kita. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga nanti suatu hari, jikalau Tuhan itu berkata dan memutuskan bahwa ada kesombongan yang dipatahkan di level kota kita atau di level negara kita, tentang semua yang permai dan semua yang mulia di bumi ini. Ketika kita menghadapi misalnya kesulitan ekonomi, ketika kita menghadapi krisis, ketika kita mungkin kehilangan tabungan kita dikarenakan mata uang yang turun nilainya, gitu ya. Boleh jadi saya katakan bahwa kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah mengerjakan yang terbaik yang kita bisa kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya juga mempertanyakan sebetulnya, apakah ada perbedaan seseorang yang bekerja misalnya sebagai hamba Tuhan di gereja, ataupun Anda yang mungkin bekerja sebagai seorang profesional, ataupun terpanggil sebagai seorang yang bekerja di ranah sekuler ya orang katakannya. Jawabannya iya dan tidak. Iya, karena tentunya konteks pelayanannya beda ya. Gereja adalah untuk memajukan Injil, untuk membawa orang kepada keindahan Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar baik begitu ya. Sedangkan sekuler itu memiliki tujuan yang lain, mungkin memiliki tujuan untuk keuntungan bisnis ataupun memiliki tujuan yang lain. Tetapi di dalam ranah sekuler pun, kalau kita bicara, itu adalah miliknya Tuhan. Bagaimana kita mensejahterakan kota tempat kita tinggal. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga ketika ada penghakiman Tuhan, kita bisa bilang, Tuhan, jangan sampai saya bergantung kepada kekuatan saya, ataupun bergantung kepada harta saya, ataupun bergantung pada diri saya sendiri. Gak bisa gitu, karena kita semua terbatas. Dan saya mau bicara juga dan memperingatkan teman-teman Bapak dan Ibu ya, bahwa apa yang terjadi di Iran terhadap Amerika dan Israel mungkin saja suatu hari terjadi di kawasan Asia Tenggara. Mungkin, sangat mungkin. Saya tidak berani mendahului Tuhan, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa di zaman angkatan generasi ini kita masih melihat adanya perdamaian di kawasan. Belum tentu. Maka kau dan saya harus mempersiapkan diri untuk segala keadaan. Baik itu baik, baik itu buruk adanya. Baik itu kondisi oke, baik itu kondisi tidak oke. Dan juga Anda dan saya tetap dipanggil untuk menjalankan kehidupan dengan cara yang memuliakan Tuhan. Dengan hidup yang jujur di hadapan Allah dan manusia. Dengan hidup taat dan patuh juga kepada segala sesuatu yang memang Tuhan letakkan di atas kita sebagai otoritas yang memimpin kita. Baik itu pemerintahan yang ada di atasmu, baik itu tentang membayar pajak, baik itu tentang mensejahterakan kota di tempat engkau berada, baik itu tentang memimpin anak buahmu dengan kebenaran dan dengan kejujuran. Hal ini merupakan hal yang sangat-sangat idealis ya. Memang saya bisa katakan bahwa kalau kita idealis kita gak mungkin terlalu kaya. Saya memahami itu. Dan saya menyadari hal itu juga. Ingat bahwa walaupun saya bekerja di STTI AA sebagai dosen daripada PAK atau pendidikan agama Kristen, tetapi di sisi lain saya juga adalah seorang yang bekerja atau berusaha di dalam dunia bisnis. Jadi saya juga memiliki bisnis, memiliki anak buah, memiliki orang-orang yang bekerja pada saya, yang saya gaji juga. Dan saya juga menjalankan bisnis saya dengan jujur. Misalnya pada masa-masa THR seperti ini, keuntungan gak seberapa. Maukah kita membagi sebagian dari keuntungan kita untuk THR? Pak, belum balik modal. Ya memang belum balik modal. Saya baru usaha juga 2 tahun di usaha kuliner yang terakhir ini. Memang belum balik modal. Mungkin baru sebagian kecil. Tetapi kita melakukan sesuatu yang sifatnya mulia, yang sifatnya memang seharusnya.
Bukankah kita memang harusnya misalnya membagikan THR, atau harusnya mungkin juga kita membayar pajak dengan angka yang betul, yang benar, yang jujur gitu. Pak, kalau jujur nggak kaya-kaya Pak, nggak untungnya nggak gede. Ya itu makanya gitu ya, jangan sampai Tuhan itu mematahkan kesombongannya kita. Karena apa? Karena kita mengutamakan atau juga mengandalkan posisi kekayaan dan kuasa kita. Hati-hati, hati-hati. Apalagi kalau kita bermain dengan tidak jujur, hati-hati. Kelihatannya nggak apa-apa, oh sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa, hati-hati. Kenapa saya katakan seperti itu? Setiap orang itu Tuhan ada kesabarannya. Ketika seseorang itu bertindak, nanti akan ada penghakiman. Orang bilang, wah tapi dia hidupnya oke-oke saja sampai terakhir. Udah kelakuan kayak begitu sampai terakhir hidupnya oke-oke saja. Lalu kemudian di ujungnya dia bertobat seakan-akan gitu ya, masuk surga gitu ya. Kita punya kaos tulisannya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu ya. Saya cuma bilang satu hal, orang yang kayak gitu tuh kasihan. Iya kalau masuk surga. Kalau nanti Tuhan bilang aku gak kenal engkau gimana? Saya bukan mengancam, bukan sama sekali bukan gitu. Tapi saya mengkritisi kehidupan orang-orang yang mengutamakan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan orang lain, mengorbankan hak orang lain, mengambil hak orang lain dengan hidup tidak bertanggung jawab dan self-centered sekali. Saya bisa katakan kepada Anda harusnya bertanya, apakah hidup Anda bagi kemuliaan Tuhan? Jangan-jangan Tuhan memutuskan untuk mematahkan kesombongan Anda dan kesombongan saya, sehingga segala yang permai, segala yang mulia di bumi itu nantinya habis betul-betul. Saya nggak mau saya berada pada posisi itu. Saya mau saya hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga mau hidup untuk memuliakan Tuhan, sehingga penghakiman atas Tirus jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu bagian dari firman Tuhan yang cukup sulit sebetulnya. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang banyak dosanya, banyak kesalahannya. Tuhan, kami memohon untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman Engkau, sesuai dengan kehendak Engkau, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan, sesuai dengan idealisme kebenaran Tuhan, konstitusi, yaitu firman Engkau. Tuhan, biarlah kami taat kepada Engkau melebihi taat kepada manusia, dan biarlah kami menjalankan sistem manusia di dalam kerangka ketaatan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pimpin kami selalu, pimpin kami untuk boleh mencintai Tuhan dan boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.